Oke, em, selamat siang. Kalau ketika saya recording ini, selamat siang ya adik-adik. Untuk hari ini saya akan memperkenalkan eh, atau mengajarkan apa itu SAP. Jadi SAP itu suatu aplikasi, ya, suatu aplikasi yang kita gunakan untuk merecord seluruh kegiatan jual beli, baik itu melalui vendor ya, atau melalui customer, pokoknya seluruh kegiatan yang ada di suatu perusahaan itu kita menggunakan suatu aplikasi yang namanya SAP. Nah, SAP ini salah satu aplikasi yang kita gunakan di aplikasi bisnis. Seperti yang Ibu bilang di awal, kita belajar bagaimana cara eh, pembelian kita, pembelian bahan baku dengan vendor, atau penjualan kita dengan customer, dan lain sebagainya. Nah, kita akan pelajari itu baik eh, dari pembelian sampai ke penjualan. Sebelumnya, Ibu memperkenalkan diri dulu. Ibu Orisa Oktaria. Untuk latar belakang pendidikan, saya S1 di Sekolah Tinggi Teknik Musi, kemudian S2-nya di Sriwijaya University, Universitas Sriwijaya, Unsri, MKOM, dan di sini saya akan mengajarkan aplikasi bisnis. Aplikasi yang kita gunakan yaitu SAP. Nah, kita mulai saja. Untuk pertama kali, saya akan perkenalkan apa sih itu SAP ya? SAP itu suatu aplikasi bisnis atau Software Enterprise Resource Planning atau biasa kita singkat dengan ERP yang membantu perusahaan merencanakan dan melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Jadi yang namanya aplikasi pastinya memudahkan pengguna ya, memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Itu dia membantu. Nah, ini yang tadi Ibu sempat jelaskan, itu ada customer, ada vendor, ada aset, ada logistik, employee, accounting. Itu di dalam bisnis aplikasi. Kita harus mempelajari itu semua. Selanjutnya, kemudian SAP itu adalah kompleksitas tinggi. SAP terdiri dari sejumlah besar modul dan submodul yang saling terintegrasi. Nah, untuk sistem informasi sendiri, SAP yang kita pelajari itu sampai modul kedua. Sampai modul kedua, sampai dengan penjualan. ERP yang dipelajari yaitu ada mulai dari sales, manufacturing, inventory management, distribution, purchasing, accounting atau finance, human resource, customer relationship management, itu semua kita pelajari di dalam SAP untuk semua modul. Namun untuk sistem informasi kita hanya mempelajari 2 modul. Nanti modulnya seperti apa kita di pertemuan selanjutnya. Kemudian mengapa kita harus belajar SAP? SAP itu benar-benar banyak sekali yang sudah pakai aplikasinya ya. Ini, kenapa harus SAP? SAP adalah tiga aplikasi terbesar software provider ya, software terbesar yang digunakan setelah Microsoft dan Oracle. Jadi yang pertama itu Microsoft, software yang nomor 1 digunakan di dunia, keduanya Oracle, dan ketiganya SAP. Dan SAP adalah aplikasi bisnis yang terbesar. Kenapa kita pilih menggunakan belajar aplikasi SAP? Ini. Kemudian juga kenapa harus SAP lagi? Lebih dari 76.000 karyawan pada lebih dari 75 negara itu menggunakan SAP, aplikasi bisnis SAP.
Kemudian sebanyak 232.000 pelanggan pada lebih dari 180 negara itu juga menggunakan SAP. Dan ada 2.500 partner bisnis yang sudah menggunakan SAP di seluruh dunia. Oke, nah ini beberapa yang sudah menggunakan SAP. Adidas Run SAP menggunakan SAP, kemudian Porsche, kalau kalian tahu mobil mewah itu ya, Porsche juga menggunakan SAP, Lenovo dan lain sebagainya. Ini perusahaan dunia deh. Perusahaan dunia yang sudah besar itu menggunakan SAP. Jadi keuntungan kalian belajar SAP itu di sini. Oke, ini motonya dari SAP. Nah, ini list perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kalau kalian lihat list perusahaan di Indonesia ada ini deh. Ada AJBS, Swalayan, itu yang di bold itu yang familiar di kuping kita. Jadi ada Astra, Daihatsu, Astra, TBK, Bluebird Group, Sari Roti, Kereta Api Indonesia, ada apa lagi, PT Pos Indonesia, ada Indofood Sukses Makmur. Kalau yang trading pasti sudah tahu Indofood Sukses Makmur itu perusahaannya luar biasa besar sekali. Kemudian PT Pertamina, PT Telkom, Mayora, Bank Mandiri, Bank Niaga, Bank Permata, BCA itu menggunakan aplikasi SAP semua deh. Dan sebelum bekerja menjadi dosen di STIMIK MDP Palembang, Ibu bekerja di salah satu perusahaan yang namanya PT Kawan Lama Sejahtera. Mungkin adik-adik kurang tahu ya PT Kawan Lama Sejahtera itu apa. PT Kawan Lama Sejahtera kalau adik-adik tahu S Hardware. Nah, S Hardware itu salah satu brother company, family company. Jadi S Hardware itu retailnya, kalau PT Kawan Lama itu biasa dia jual retail juga sih, cuman lebih ke tender dan lain sebagainya, masukin langsung ke perusahaan lewat apa auction gitu kan ya, ngebid. PT Kawan Lama Sejahtera itu juga telah menggunakan SAP deh. Jadi di S Hardware itu menggunakan aplikasi SAP. Jadi begitu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar menggunakan aplikasi bisnis SAP. Ini keuntungan bagi kita yang mempelajari SAP. Oke, selanjutnya peluang kerjanya. Banyaknya perusahaan besar yang menggunakan SAP membuat peluang kerja di bidang SAP cukup terbuka, baik sebagai user maupun konsultan yang bertindak sebagai implementer. Otomatis kalau kita bekerja jadi user, otomatis kalau kita jadi user, berarti kita bekerja di suatu perusahaan yang menggunakan aplikasi SAP. Kita sudah bisa menggunakan aplikasi SAP sehingga memudahkan kita juga untuk mempelajari alur bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Ya, dengan itu kenapa kalau kita belajar di kuliah ini akan lebih memudahkan kita nanti di dunia kerja selanjutnya. Ini lisensinya, lisensi ada SAP University Alliance, kita termasuk di dalamnya. Apa itu SAP University Alliance? Itu adalah scholarship ya, jadi Windows to Business kalau nyebutnya seperti itu. Jadi lebih dari 50 negara berpartisipasi pada SAP University Alliance ini. Salah satunya kita, ya, ada 1.000 sekolah sudah berpartisipasi dan memasukkan aplikasi bisnis SAP sebagai salah satu kurikulum yang harus ditempuh di sekolah tersebut, dan kita salah satunya. Kenapa saya bilang tadi itu jelas menguntungkan kita, karena kita sudah tahu ya gimana cara menggunakan aplikasi SAP tersebut. Oke, ini corporate social responsibility-nya ada education, transparency and governance, dan lain sebagainya. Oke, ini motonya, jadi shaping the future of education.
Ini ketika training ya. Kebetulan yang kemarin itu training ke India, Ibu Yohanita. Ibu Yohanita dosen dari kampus STEMIC MDP juga. Ini Ibu Yohanita. Mereka langsung ke India untuk training SAP, mempelajari SAP, kemudian pulang dan mentraining dosen-dosen di STIMIC GMDP juga. Dan ini foto beliau ketika belajar di India, ketika training aplikasi bisnis di India, aplikasi bisnis SAP di India. Ini Bu Yohan ya. Bu Yohan. Oke. Ini beberapa penjelasan tentang beberapa yang menggunakan SAP di dunia secara keseluruhan. Nah, ini member di Indonesia. Salah satunya ada UI juga sudah menggunakan, Universitas Islam Indonesia, dan lain sebagainya. Dan salah satunya kita ya, STIMIC MDP dan MDP Business School atau STIMDP. Oke, ini secara simbolis diberikan kepada mahasiswa yang kemarin ikut ke pelatihan di India bersama Ibu Yohan. Oke, ini kurikulumnya kita masukin. Nah, ini tampilan awal di aplikasi SAP. Jadi aplikasi SAP itu tampilan awalnya seperti ini. Jadi di sini ada, kita bisa masukin kita bisa masukin client, username. Nanti username-nya Ibu akan kasih username-nya per masing-masing mahasiswa akan mendapatkan username yang berbeda-beda. Kemudian password, kita masukin password pertama itu dikasih default, kemudian nanti kalian ganti sendiri, nanti kita akan pelajari. Oke, kemudian setelah kita login, ini menu awal. Jadi ini menu awal yang tampil setelah kita login di aplikasi SAP. Oke, ini secara keseluruhan Indonesia ada di Yogyakarta, yang seperti Ibu sebutkan tadi, ada Universitas Islam Indonesia, ada Universitas Indonesia, dan kita di Palembang satu-satunya yang mempelajari aplikasi bisnis SAP. Jadi ketika kalian melamar pekerjaan, kalian melampirkan atau pasti melampirkan transkrip ya, di situ akan terlihat aplikasi bisnis. Nanti akan ditanya aplikasi bisnis apa yang kalian pelajarin, karena begitu banyak sekali kan ya aplikasi bisnis SAP. Itu akan menjadi nilai plus bagi kalian untuk mendapatkan pekerjaan deh. Ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar yang sudah mengaplikasi aplikasi SAP ini, aplikasi bisnis SAP ini. Oke, ini ya. Oke, itu semua ini akan kita pelajari selanjutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke, ini juga salah satu logo, moto, bukan logo ya, moto dari SAP. SAP akan menolong seluruh dunia untuk menjadi lebih baik, membuat semua orang itu lebih dimudahkan, gitu ya. Oke, ini untuk merubah profilnya, langkah-langkahnya ada menu bar, pilih sistem, user profile, on data, isi first name-nya. Jika terlalu panjang silakan disingkat. Nanti akan bentuknya seperti ini, tapi nanti kita akan pelajari lagi, bentuknya akan seperti ini. Diisi dengan nama mahasiswa yang Ibu bold kuning itu ya, diisi dengan nama mahasiswa. Untuk pengisian username, jadi Ibu tahu username ini, oh namanya ini. Tapi nanti kita akan pelajari langsung secara prakteknya. Di sini Ibu akan jelaskan secara singkatnya dulu. Oke.
Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk perkenalan dengan SAP itu sendiri. Selanjutnya, itu tadi kan perkenalan SAP ya. Selanjutnya Ibu akan memperkenalkan sedikit. Oke. Tutorial untuk konfigurasi. Tutorial untuk konfigurasi ini setelah kita download aplikasi SAP-nya, baru kita akan memasuki tutorial konfigurasi. Sebelum masuk ke tutorial konfigurasi, Ibu mau menjelaskan sedikit bahwa SAP itu bisa diakses dengan dua. Pertama, kita download aplikasinya SAP. Itu nggak berat kok, bisa silakan adik-adik download. Atau kita menggunakan web. Kita menggunakan web, langsung ada alamat webnya di sana, tanpa kita harus mempunyai aplikasi SAP itu sendiri. Namun, Ibu pribadi lebih menyarankan untuk adik-adik mendownload aplikasi SAP tersebut deh. Karena apa? Karena pernah suatu ketika Ibu mengajar, itu aplikasi SAP-nya bisa running, yang pakai aplikasi bisa running, tapi yang webnya down. Maka dari itu Ibu lebih menyarankan ke aplikasi SAP pertama. Kedua, kalau adik-adik menggunakan aplikasi SAP, kuota data yang digunakan itu lebih sedikit daripada kita langsung di webnya deh. Jadi data yang digunakan itu lebih kecil ketimbang kita buka SAP dalam bentuk web. Maka dari itu, dua alasan tersebut Ibu menyarankan kalian untuk mendownload aplikasi SAP. Linknya sudah Ibu berikan nanti di pembelajaran online SPON MDP. Ibu berikan di sana seluruh link untuk downloadnya, mudah sekali, adik-adik bisa download. Oke. Dan kemudian kalau sudah di-download, dia akan tampil di desktop ya. Di desktop akan tampil, jadi tinggal diklik aja, nanti aplikasi SAP-nya akan muncul seperti ini deh. Nah, akan muncul seperti ini. Ini untuk tampilan awal SAP itu sendiri ya. Ini tampilan awal SAP-nya. Kemudian, karena tampilan awal seperti ini, kita harus melakukan konfigurasi dulu. Jadi makanya tadi Ibu skip untuk masukin username dan password. Sebelum masukin username dan password, kita harus konfigurasi. Jadi langkah pertama, adik-adik silakan download aplikasi SAP, kemudian kita melakukan konfigurasi. Konfigurasi hanya dilakukan satu kali. Jadi ketika adik-adik menggunakan PC atau laptop yang di rumah, adik-adik masing-masing, kalian hanya melakukan satu kali konfigurasi. Tapi kalau misalnya kalian pakai laptop lain, kalian harus konfigurasi ulang. Tapi kalau misalnya pakai laptop itu aja atau PC itu aja, cukup melakukan satu kali konfigurasi. Oke, kita langsung ya. Untuk konfigurasi versi 750, SAP Logon 750. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, nanti akan ada gambar seperti ini ya, Dek ya. Ini adalah icon SAP, jadi ketika kalian download aplikasi SAP, otomatis akan ada icon SAP-nya di sini, shortcut ya. Aduh, mau ngomong shortcut aja susah banget ya. Ada shortcut-nya di sini, jadi ketika kalian buka akan muncul seperti ini. Nah, ini ya, munculnya seperti Ibu, seperti ini kan ya. Setelah kalian buka shortcut aplikasi SAP akan muncul seperti ini, sama. Maka kita akan pilih yang ketiga ini deh, bukan yang ketiga, yang garis 3, sorry. Yang garis 3 seperti ini, kita akan pilih option nih ya. Garis 3-nya kita pilih, kemudian kita option. Oke, kita option. Ibu lanjut lagi ke sini. Setelah option, oke, kita pilih local configuration file. Nah, setelah kita pilih ini,
Di sini kita pilih deh file konfigurasi yang sudah adik-adik download. Jadi nanti di perkuliahan STEMIC MDP Ibu akan kasih ada link untuk mendownload aplikasi SAP-nya. Kemudian ada juga konfigurasi SAP-nya. Oke, kita masukin dulu. Tadi Ibu sudah download. Masukin di desktop. Oke, konfigurasi SAP. Oke, kita masukin. Kalau sudah di sini, kita oke. Di sini akan muncul warning ya deh ya, atau tab baru. Kita harus mengulang atau membuka kembali SAP yang kita mau buka. Yes, kita pilih aja yes. Oke, akan ketutup. Nah, SAP-nya harus kita buka lagi. Kita coba buka lagi SAP-nya. Oke, SAP-nya udah kebuka ya deh ya. Kita buka lagi SAP-nya. Oke. Selanjutnya dia bilang pilih nama yang sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kita pilih S80. Oke, maka dia akan muncul seperti ini deh. Setelah kita pilih itu, kita akan muncul seperti ini. Nah, sampai sini saja Ibu akan menjelaskan untuk pemberian user dan passwordnya akan Ibu berikan di pertemuan perkuliahan kita yang pertama nanti. Ini perkenalannya saja, menjelaskannya. Jadi silakan adik-adik download dulu aplikasi SAP-nya. Kemudian download juga konfigurasinya. Setelah itu sampai ke sini, sampai jumpa di pertemuan kuliah bersama Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang.